Cek satu dah. Halo sobat internet, perkenalkan nama saya Leo. Jadi di sini saya akan mereview paper tugas 5 dengan judul Analisa Bandwidth Metode Antrean PCQ, di mana paper ini telah dipublikasikan oleh Jumiati dan Sukri. Nah, sekarang kita akan bedah. Pertama, ada di latar belakang. Latar masalah utamanya ini diangkat karena ketidakstabilan traffic internet pada jaringan LAN atau warnet. Nah, seiring padatnya penggunaan internet, sering terjadi dominasi bandwidth oleh segelintir user, di mana ada yang menggunakan aktivitas tersebut untuk download. Nah, akhirnya user lain mengalami lag atau koneksinya jadi lambat. Hal ini menuntut adanya sistem manajemen bandwidth yang lebih adil dan otomatis. Ya. Nah, di sini merumuskan masalah. Rumusan yang pertama ialah bagaimana cara kerja metode antrian per connection QA. Kedua, proses implementasinya menggunakan mikrotik rootboard. Tiga, bagaimana implementasi cost-nya setelah diterapkan. Dan keempat, perbandingan performa antara metode simple QA dan QA3 dalam mengelola traffic tersebut. Nah, adapun tujuan penelitian ini sangat aplikatif, di mana membangun jaringan dengan pembagian bandwidth yang merata, mengurangi monopoli oleh satu klien, dan menganalisis performa teknis menggunakan parameter quality of service atau cost untuk melihat sejauh mana sih atau seefisien apa sih simple QA dan QA3 gitu. Nah, walaupun batasan masalah di sini. Penting untuk dicatat, penelitian ini adalah eksperimen terapan. Jadi bukan SLR. Batasan masalahnya berfokus pada menggunakan MikroTik RB750. Pengujian proses upload atau downloadnya menggunakan PCQ dan analisis cost mencakup throughput, delay, jitter, serta packet loss. Adapun metode dan topologi. Metode dan topologinya. Metodologi yang digunakan mencakup tahapan identifikasi masalah hingga evaluasi. Topologinya sederhana namun efektif. Sumber internet masuk ke router mikrotik sebagai otak manajemen. Kemudian didistribusikan ke klien. Analisis traffic dilakukan secara real time menggunakan software Wiresec Network Analyzer untuk mendapatkan data paket yang lebih akurat. Lalu di sini menemukan hasil pengujiannya. Nah, di sini parameter throughput ditemukan sebelum penerapan PCQ. Bandwidth sangat tidak stabil. Setelah implementasi distribusi data yang menjadi lebih adil, secara teknis QA3 menunjukkan performa yang lebih stabil dibandingkan simple QA dalam menangani beban traffic yang besar. Dengan angka yang FNC bisa mencapai 83,38% pada limitasi tertentu. Adapun analisis parameternya di sini. Di sini delay rata-rata didapatkan itu 10,5 SD atau 18,8. Kategorinya itu sangat bagus, indeks 4. Lalu ada jitter, variasi delaynya sangat rendah dan stabil. Kategorinya bagus juga, indeks 3. Lalu ada packet loss. Selama pengujian beban puncak, packet loss terus terkunci di angka 0%. Kategori sangat bagus untuk indeks 4. Artinya, metode PCQ ini sukses menjaga integritas data tanpa adanya paket yang drop. Nah, di sini adapun kelebihannya. Berdasarkan review saya, kelebihan paper ini adalah solusinya yang sangat praktis dan mudah diterapkan pada jaringan kecil menengah. Pembagian bandwidth-nya juga berjalan secara otomatis tanpa admin perlu mendaftarkan IP satu per satu lah. Implementasinya sangat realistis untuk kondisi di lapangan. Lalu adapun kekurangannya di sini, kekurangannya penulis tidak membahas aspek keamanan jaringan atau firewall.
belum menggabungkan metode Mengel untuk prioritas traffic spesifik serta topologi fisik yang disajikan kurang detail juga bagi pembaca yang ingin melakukan replikasi iden- identik. Jadi kesimpulan di sini ialah metode PGQ ini pada mikrotik efektif membagi bandwidth secara adil dan otomatis. Cost jaringan meningkat drastis setelah implementasi. Dan metode ini juga sangat cocok digunakan pada area publik seperti warnet, sekolah, maupun laboratorium jaringan. Ya, demikian presentasi review paper dari saya untuk tugas 5 ini. Terima kasih atas perhatian Sobat Internet dan link download paper ada di bawah nanti saya terapkan. Terima kasih.